Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan di rumah tangga kita masing-masing. Baiklah, pada malam hari ini kita akan bersama-sama mempersiapkan seluruh konsentrasi dan kehidupan kita untuk masuk dalam persekutuan bersama dengan keluarga kita untuk menikmati persekutuan di dalam Tuhan. Kita akan bersama-sama menaikkan doa untuk menhabiskan ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Ibadah rumah tangga di Jemaat Tuhan GKPB Bethlehem Untal-Untal kami laksanakan dan didasari di dalam Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, melingkupi kehidupan peribadatan kami malam hari ini. Amin. Kita bersama-sama menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 64, bait 1 dan baitnya yang kedua, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Sekarang tibalah saatnya bagi kita untuk bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan. Marilah kita memohon pertolongan Allah Roh Kudus. Kita berdoa agar kita boleh dibimbing dalam pelayanan firman pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada malam hari ini kami menaikkan ucapan syukur dan terima kasih kepadamu. Sebab penyertaan Tuhan yang sempurna itu dari pagi, siang hingga pada petang ini telah memungkinkan kami semua boleh merasakan nikmat persekutuan. Anugerah yang Tuhan berikan kepada kami, kekuatan dan kesehatan. Itu juga membuktikan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Berkat-berkat Tuhan juga melimpah lewat pekerjaan, pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih Bapa, karena Engkau sungguh sangat baik bagi kami. Dalam nikmat persekutuan pada malam hari ini, sebelum kami membaca merenungkan bagian firman Allah, kami sadar akan keadaan kami masing-masing dalam segala kelemahan, dalam segala keterbatasan kami.
kami sadar bahwa kami telah berdosa kepada Bapa, berdosa kepada surga. Kami telah merancangkan dosa itu, baik sengaja maupun tidak sengaja, lewat pikiran, tutur kata, bahkan sikap hidup kami yang tidak menjadi kesaksian baru bagi hormat nama Tuhan. Kami mohon ampunan dan belas kasih sayang Tuhan. Sucikan kami, tubuh, jiwa, dan roh kami Bapa, agar sungguh-sungguh kami layak di hadapan hadirat Allah. Dan sungguh-sungguh Bapa, kami juga merasakan hadirat-Mu untuk menikmati persekutuan pada malam hari ini. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Jauhkan kami dari segala godaan dan cobaan. Karena saatnya bagi kami untuk memberi diri di hadapan Allah, konsentrasi yang baik, kepekaan pendengaran kami terhadap Engkau ya Allah. Supaya benar-benar Tuhan, saat kami merenungkan bagian firman Allah, kami boleh diberkati dan sukacita surgawi melimpah-limpah dalam kehidupan persekutuan kami pada saat ini. Terima kasih Bapa di surga, pakai juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman kebenaran-Mu. Jangan kehendaknya yang terjadi, tetapi kehendak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang kepadamu. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudara kekasih Kristus, pada malam hari ini kita akan bersama-sama belajar dari bagian firman Tuhan, Lukas pasalnya yang ke-15, dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Perumpamaan tentang domba yang hilang dan perumpamaan tentang dirham yang hilang. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan bagi kita. Pada pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira, dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah, serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah, karena satu orang berdosa yang bertobat. Sampai di situ pembacaan bagian firman Tuhan bagi kita. Yang berbahagia adalah ibu bapak, saudara-saudara yang merenungkan dan memelihara firman Allah ini dalam kehidupan sehari-hari.
Baik, kalau demikian kita sudah mendengarkan teks Alkitab yang baru saja kita baca bersama-sama. Maka tema kecil yang ingin saya ajak kita berbagi pada malam hari ini adalah mencari yang terhilang. Apakah yang terhilang? Adakah yang terhilang di antara ibu bapa dan saudara? Berapa nilainya atau berapa harganya yang terhilang itu? Yang terhilang itu lalu tugas siapa yang mencarinya? Jika dia bernilai dan berharga, saya percaya itu adalah bagian dan tanggung jawab kita untuk segera mencari sampai mendapatkannya. Ibu bapak, saudara-saudara, Lukas memaparkan secara lugas bagaimana Yesus Kristus datang bagi kita sebagai juru selamat dunia yang tidak memandang ras, kebangsaan, derajat, jenis kelamin, usia, kekayaan atau kedudukan. Dia tidak memperhitungkan itu semua. Yesus Kristus adalah sosok yang menghormati orang-orang yang terkecil, yang dihindari oleh dunia. Yesus Kristus datang dan bersahabat dengan mereka yang terpinggirkan, yang terkucilkan. Bersahabat dengan mereka yang tidak memiliki sahabat di dunia ini. Ia menerima dan mempedulikan mereka yang dikucilkan, yang ditolak, yang mengalami penolakan. Suatu hari dikatakan Tuhan Yesus diprotes karena ia menerima dan mengajar orang-orang berdosa. Setelah mengajar, ia duduk dan makan bersama-sama dengan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Hal itulah yang menyebabkan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menjadi gusar. Mereka bersungut-sungut dan berkata kepadanya, ia mau menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Ayat 1 dan ayat 2 dalam bacaan kita malam ini itu jelas sekali. Ada ketidaksenangan para ahli Taurat, para Farisi melihat Yesus bergaul karib dengan orang-orang berdosa. Karena mereka tidak tahu apa sebetulnya yang terhilang dari orang-orang kecil ini. Dan mereka sendiri tidak sadari apa sebetulnya yang terhilang dari kehidupan mereka sebagai kaum Farisi, ahli-ahli Taurat. Mereka tidak sadari berapa nilai mereka di mata Tuhan. Mereka mau menggunakan patokan dan standar mereka, bukan lagi standarnya Tuhan yang dipakai untuk menilai sesama. Tuhan Yesus mengetahui isi hati mereka dan menyampaikan dua hal. Perumpamaan yang diambil dari kehidupan sehari-hari, agar mereka memahami bahwa Allah mencari yang hilang. Ia menceritakan perumpamaan tentang domba yang hilang dan dirham yang hilang. Ibu bapak, saudara-saudara, pertanyaan selanjutnya adalah, siapa di antara mereka yang jikalau mempunyai 100 ekor domba dan kehilangan seekor di antaranya, yang tidak akan meninggalkan yang 99 di tempat yang aman dan pergi mencari yang hilang itu sampai ia menemukannya? Kalau mereka sudah menemukannya, tentu mereka akan sangat bersuka cita. Itu dalam hal perumpamaan domba.
Perumpamaan tentang dirham. Perempuan mana yang mempunyai 10 dirham dan jika kehilangan satu di antaranya, tidak akan menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai menemukannya. Kalau ia telah menemukannya, tentu ia akan sangat bersukacita. Demikian juga ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa bertobat. Jadi gambaran domba, gambaran dirham dalam perumpamaan ini saya pikir bukan diperuntukkan kepada orang non-Kristen. Tetapi juga ini ditujukan kepada kita orang-orang Kristen. Karena banyak juga orang-orang Kristen yang kehilangan jati dirinya sebagai milik Allah yang terhilang. Aset kerajaan Allah yang terhilang. Karena hakikat nilai hidup seseorang begitu berharga di mata Allah. Allah tahu berapa nilai kita di mata Tuhan. Kalau kita bernilai, tidak mungkin dong kita buang begitu saja. Atau dibuang begitu saja. Pasti karena kita itu berharga di mata Allah. Kita dicari, kita diperhitungkan untuk menjadi bagian yang menyatu dalam rencana Allah yang agung mulia itu. Ibu bapak saudara-saudara, hal ini bukan karena ia mengabaikan yang banyak dan peduli yang sedikit, melainkan karena setiap orang itu berharga di matanya. Hal ini bukan pula dikarenakan orang itu punya banyak kelebihan, melainkan karena kasihnya yang begitu besar kepadanya. Yesus mendatangi dan mencari kita sampai kita ditemukan kembali. Itulah sebabnya ia datang mencari orang-orang yang terhilang. Kasihnya adalah kasih yang mendatangi. Kasihnya adalah kasih yang mencari aku dan engkau. Sebab Sang Gembala Agung itu mengenal dan mengetahui keberadaan kita dalam posisi seperti apa. Bapak ibu saudaraku, si gembala itu mencari sampai menemukan. Lalu dikatakan menggendong dombanya pulang ke rumah. Bukan pulang ke padang. Di tempat yang 99 yang ditinggalkan tadi. Dikatakan teks ini dibawa pulang ke rumah. Dipanggulnya di pundaknya. Kenapa rumah? Rumah mengindikasikan adalah tempat yang aman. Jadi ibu bapak dan saya jika ditemukan, kita diajak ke rumah Bapa yang kekal. Supaya di rumah itu kita hidup nyaman, kita hidup damai, kita hidup dalam kesukacitaan bersama-sama dengan sang pemilik rumah itu sendiri. Itulah sebabnya sang gembala terus mencari dan mencari. Ia pantang menyerah. Kasihnya kepada kita sangat teguh, sangat kuat. Ia tidak membiarkan kita hilang. Dan sesudah menemukan kembali domba yang hilang, si gembala itu menggendongnya pulang. Alasan mengapa si gembala itu menggendong? Karena Tuhan tahu persis posisi kita tadi ketika kita tersesat. Tuhan tahu persis ketika kita berada dalam status yang hilang. Kalau domba itu kalau hilang tersesat sendiri dia tidak ada dalam kumpulan domba, hanya menyendiri. Domba itu gemetar kakinya. Dan dia hanya duduk di tempat di semak belukar di mana dia tersembunyi dan tersesat. Manusia itu Tuhan tahu. Waktu Adam dan Hawa di Taman Eden, langkah kaki yang menderu melangkah pasti itu mencari Adam. Adam, Adam,
di manakah engkau? Adam bersembunyi. Dalam persembunyiannya dia takut. Efek dari takut dia gemetar. Manusia yang terbeban dan terlilit oleh ikatan-ikatan dosa duniawi ketika dia hilang dari kacamata dan pandangan Allah. Sama seperti domba ini. Kita ada dalam situasi ketakutan. Kaki kita lemah, gemetar. Makanya ada kata-kata Yesus. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yesus menjemput. Dan dia pastikan dia akan menemui kita dan dia menggendong kita. Sampai putih rambutmu, aku menggendong kamu, mendukung kamu, dan menyelamatkan kamu. Gendongan Allah Bapa nyaman. Di situ kita temukan shalom yang memberikan kita arti selamat yang sesungguhnya. Selamat sejati hanya kita temukan di dalam Dia yang mencari kita. Yang tidak membiarkan kita tersesat. Ibu bapak saudara, kita diberitahukan juga dari teks ini. Bahwa si gembala itu tidak menggendong kita kembali ke kandang atau di padang. Tetapi substansi yang jelas tadi adalah dia bawa pulang kita ke rumah yang aman. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya. Serta berkata-kata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku. Sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Si gembala memegang 2 kaki di sebelah kanan dan 2 kaki di sebelah kiri, serta membawanya pulang ke rumah. Tegas sekali ibu bapak saudara. Tuhan itu kenal kita dan tahu kita karena kita punya identitas. Identitas itu tidak boleh luntur oleh dakwaan duniawi. Dia harus kembali kepada identitasnya yang asasi, yang benar-benar sebagai milik kepunyaan Allah. Kita pulang ke rumah yang tepat. Mau sibuk apapun ibu bapak di luar sana, keluar pagi, pulang malam, pasti harus pulang ke rumah sendiri. Bertemu dengan sanak keluarga, dan di situ kita bisa menyelesaikan semua. Rasa letih kita lepaskan semua di rumah. Gundah gulana kita bisa saling curhat dalam rumah. Rumah merepresentasikan tempat yang aman supaya kita bisa berjumpa muka dengan muka satu dengan yang lain. Ibu bapak saudara-saudara, menurut Alkitab, domba tidak mengacu kepada orang non-Kristen, melainkan kepada orang Kristen. Penerapan utama dari perumpamaan ini adalah kepada orang Kristen. Dan sesudahnya kasih Allah yang sama itu pun kita patut melepaskan juga, merangkul, menjangkau, menggandakan orang-orang non-Kristen yang belum pernah menjadi milik Sang Juru Selamat. Bapak Ibu Saudara, itu tugas kita. Setelah kita digendong, setelah kita sudah mengalami kenyamanan, kita sudah diberkati, kita diperlengkapi, tugas selanjutnya adalah kita pun diutus untuk menjadi perpanjangan tangan kaki Allah, menjangkau orang-orang untuk juga mengenal atau kembali ke rumah yang aman bersama-sama dengan Sang Pemilik yang sejati. Tersesat, tidak tahu. Tersesat bisa juga diterjemahkan tidak lagi melakukan firman Allah. Makanya tadi domba itu digambarkan sebagai orang Kristen, bukan lagi non-Kristen. Karena itu saya katakan tadi, ada banyak orang Kristen yang tersesat karena apa? Sudah tidak mau berkompromi lagi atau melakukan kebenaran firman Allah. Dia hanya melakukan apa yang dia pandang itu pantas menurut ukuran dia. Mengapa seseorang itu dapat tersesat? Kita sudah lihat sebelumnya. Itu berkaitan dengan adanya godaan dunia.
Orang tersesat karena terjebak dalam godaan dunia, makanya dia kehilangan identitas karakter Allah dalam pribadinya. Dia kesampingkan semua itu lalu pergi dengan cara duniawi. Melakukan apa yang merupakan kesenangan dia menurut standar dunia. Tidak lagi dalam standar ilahi. Makanya dalam Markus 12 ayat 24. Kamu sesat justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Jadi sesat itu bisa diterjemahkan juga atau bisa diartikan bahwa kita sudah tidak melakukan firman Allah. Jadi pastikan ibu bapak saudara di tempat kita masing-masing dalam kapasitas apapun kita sebagai anak, orang tua, guru, murid, pastikan bahwa kita adalah anak-anak Allah yang suka dan senang melakukan firman Allah. Suka dan mencintai kebenaran firman Allah. Ibu bapa, firman Allah sangat kuat. Memberikan pesan kepada kita yang pasti. Tidak boleh kita lari dari firman itu. Firman itu menghidupkan. Firman itu adalah kekuatan Allah yang menghidupkan kita. Benar, banyak orang Kristen yang sudah tidak berakar dalam firman Allah. Banyak orang Kristen yang sudah tidak melakukan sesuai dengan kebenaran firman Allah. Itulah sebabnya ketika kita keliru dalam melakukan tindakan-tindakan moral, tindakan-tindakan kemanusiaan, kita harus cepat-cepat kembali kepada kiblat yang sesungguhnya, yaitu kebenaran sejati firman Allah. Firman-Nya menyerap ke dalam kehidupan manusia untuk memberikan panduan apa yang harus kita kerjakan yang menurut kehendak Tuhan. Itulah sebabnya ketika kita tidak lagi melakukan kebenaran firman Allah, itu pula lah yang menyebabkan kita menjadi sesat. Kita jauh dari Tuhan. Relasi intimasi kita dengan Allah menjadi terhambat, bahkan hilang tanpa tujuan, tanpa arah. Kita tidak mengalami mujizat dan kemurahan Allah. Tidak mengalami kuasa Allah. Itulah sebabnya ibu bapak saudara-saudara malam ini kita diingatkan. Allah sedang mencari mereka yang tidak taat lagi. Allah sedang mencari orang-orang Kristen yang sudah mulai malas. Atau menjauh dari persekutuan-persekutuan yang ada. Allah mencari dan terus mencari sampai ia menemukan. Artinya sampai ia sadar dan kembali bertobat, hidup bersekutu kembali dengan keluarga, maupun juga dengan kehidupan persekutuan iman sebagai jemaat. Sekalipun kita sudah tersesat, sekalipun kita sudah sangat jauh, Allah tetap mencari kita. Karena apa? Karena hatinya selalu tertuju pada kita sebagai harta kepunyaannya. Ia tetap mempedulikan kita, karena kita mempunyai nilai yang berharga di matanya. Mungkin orang lain sudah tidak lagi menaruh harapan pada kita. Tetapi Allah tidak begitu. Ayah dan ibumu boleh meninggalkan engkau. Demikian Mazmur mengatakan begitu. Tetapi aku sekali-kali, akulah Tuhan Allahmu, tidak akan pernah meninggalkan engkau. Ia akan terus mencari kita sampai memang tidak ada jalan yang tersisa. Dia akan memasuki seluruh lorong-lorong kegelapan menemui Anda dan saya. Allah adalah Allah yang Maha Pengampun. Ia selalu merindukan kita dan ia tidak pernah melupakan ibu bapa dan saya. Ia mengampuni kita dan mengembalikan status kita dari yang kotor, yang tercemar menjadi bersih, putih seperti salju, putih seperti bulu domba. Dan kepadanya ia akan memberi pengampunan yang berlimpah. Allah akan memberi pengampunan dengan melimpah-limpahnya jika kita meninggalkan jalan kefasikan dan juga pikiran yang jahat. Dengan demikian, renungan kita pada malam hari ini mau menegaskan kembali
kita akan masuk ke dalam bentuk sikap seperti yang dibacakan dalam Mazmur, untuk selalu mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Kita yang sebelumnya mencintai kejahatan dan membenci kebenaran, harus mengubah sikap kita menjadi seperti yang terdapat di dalam Mazmur 45 ayatnya yang ke-8. Kita harus mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Dan kita tahu mengapa kita membencinya. Karena kita adalah anak-anak Allah. Anak-anak Allah yang merayakan hidup berdasarkan rancangan dan rencana Allah. Bukan rancangan dunia. Kita membenci dosa karena kita tahu apa yang diperbuat oleh dosa terhadap kita. Dosa pasti menghancurkan kita. Tetapi pertobatan yang sejati mengubah pikiran dan perilaku orang, mengubah perilaku kita untuk menjadi pribadi yang sepenuhnya menjadi anak-anak anugerah Allah yang dipercayakan pulang bersama ke rumah yang sejahtera, rumah yang aman. Adakah yang terhilang? Berapa nilainya? Siapa yang bertugas mencari? Jika ada yang terhilang yang bernilai, carilah. Kembalilah. Maka engkau akan mengalami sukacita Allah yang luar biasa. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita sekalian dengan firman Allah pada malam hari ini. Amin. Kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Saya mengajak kita dari tempat kita masing-masing untuk malam hari ini. Jika Bapak Ibu Saudara merasa ada yang betul-betul harus didoakan, anak, keluarga yang sudah menjauh, suami, istri, orang tua yang sudah menjauh, yang sudah tersesat, titiplah namanya dalam doa kepada Tuhan. Marilah kita bersama-sama menaikkan doa syafaat pada malam hari ini. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa di surga, terima kasih. Engkaulah Allah kami Sang Gembala yang agung. Melalui firman-Mu pada malam hari ini, kembali kami diingatkan, kami ditegur, kami dinasehati. Karena sesungguhnya Tuhan, Engkau sangat mengasihi kami. Dalam kasih-Mu itulah kami harus sadar bahwa ketika kami menjauh dari Tuhan, sesungguhnya kami sedang kehilangan identitas kami sebagai anak-anak perjanjian Allah. Dalam kehilangan itu, kami hidup tanpa arah. Kami hidup tanpa tujuan. Dan ketika kami hidup tanpa tujuan, hati-Mu tidak sampai hati untuk meninggalkan kami. Engkau tidak tega membiarkan kami begitu saja terjerembab dalam dakwaan dunia ini. Hati-Mu tergerak oleh belas kasihan. Dan Engkau mencari dan terus mencari kami sampai Engkau menemukan kembali dan membawa kami pulang ke rumah. Ya Bapa, malam hari ini kami bersyukur dengan firman-Mu yang sungguh sangat meneguhkan kami. Biarlah sebagai orang Kristen yang percaya kepada Engkau, kami tidak melupakan identitas kami yang sesungguhnya. Betapa kami bernilai di mata Tuhan. Dan nilai itu Tuhan, Engkau sendiri yang mengubah, lebih berharga di mata Tuhan. Terima kasih Bapa. Malam ini kami mau menaikkan beberapa doa kami dengan mengingat keluarga-keluarga-Mu, jemaat di Bethlehem Untal-Untal.
Tentu ada banyak pergumulan yang sedang kami hadapi, keluarga lepas keluarga. Karena dalam situasi pandemi COVID-19 ini, pergumulan kami selaku manusia biasa betapa terasa sangat membebani, sangat berat, dan kami tidak sanggup untuk menanggung itu sendiri. Itulah sebabnya kami mohon campur tangan Tuhan, agar dalam situasi sesulit ini pun kami tidak kehilangan pengharapan. Kami tetap hidup bergantung sepenuhnya kepada Engkau ya Allah. Kami sedang bergumul, beberapa keluarga yang tentu saja secara fisik mereka sedang sakit. Anggota-anggota keluarga yang sudah cukup lama mereka mengalami keletihan dalam derita sakit itu. Malam hari ini kami mau berdoa untuk Ibu Sudani, Bapak Petrus, Ibu Swasi dan Bapak Suite, Ibu Yohana Mewengkang dan Bapak Wayan Murno, Ibu Helena Ladojo dan Bapak Kawi, Ibu Yohana Sri Rejeki dan Saudara Badi, Ibu Sekar dan Bapak Darmawan, Ibu Pendeta Emeritus Siluh Ketut Nyeneng, Bapak Simon Olimpas Bove, dan Ibu Burniti. Mereka sudah cukup lama sakit. Tentulah secara manusia mereka letih. Mereka juga sudah usia lanjut, mengalami kerapuhan fisik. Tetapi Allah sumber kasih karunia, Engkau yang terus mencari dan melihat keadaan anak-anak-Mu, Bapa akan menopang dan memberi kekuatan kepada hamba-hamba-Mu yang sedang menjalani masa perawatan secara rutin. Kami bawa hamba-Mu Ibu Yeni Mika, Bapak Sukar Dalasi. Hamba-Mu sudah kurang lebih 1 bulan berjalan, terus secara medis melakukan cuci darah sekali seminggu. Darah Kristus mengalir untuk mengubah hamba-Mu. Jikalau sebelumnya 2 kali seminggu, saat ini Tuhan, hamba-Mu diizinkan sekali seminggu untuk cuci darah. Tetapi sekali lagi dalam keyakinan kami, jika dari 2 menjadi 1, maka kami imani dari 1 itu akan mengalami lompatan yang luar biasa. Tidak akan lagi. Tuhan akan bersihkan segala virus penyakit itu. Kasihanilah hamba-Mu Bapak Sukar Dalasi. Kami ingat untuk Bapak Ketut Wirata. Kami ingat Ibu Purwaning Tias, Ibu Nimade Elis Parilasanti. Ibu Elis juga mengalami tindakan medis dalam operasi. Kami ingat Ibu Niwayan Sukapti, mengalami diabetes yang cukup tinggi, sempat pingsan Tuhan. Kami ingat hamba-Mu Bapak Ketut Sadia Merta, Bapak Gusti Ngurah Rajana, Bapak Made Sutama, Ibu Nengah Ferni, Ibu Made Wiwi Yuliarsi Dwi Purwati. Dalam kondisi sakit mereka merindukan pemulihan sejati dari Tuhan. Tuhan jamah setiap tubuh anggota keluarga kami yang sakit ini Bapa. Dan kami imani tidak ada yang mustahil. Tuhan sedang bekerja dan Tuhan sedang bertindak lewat tangan-tangan para medis yang melayani anak-anak-Mu dalam masa-masa pemulihan ini. Kami bawa beberapa saudara kami, keluarga-Mu yang dalam keadaan seperti domba yang tersesat. Seperti domba yang kehilangan pegangan. Dalam pergumulan khusus hamba-hamba-Mu ini kami bawa keluarga Bapak Nyoman Margawarta. Kami bawa keluarga Bapak Nyoman Swastika.
keluarga Bapak Ketut Oke Wiratmo, keluarga Bapak Gusti Ketut Agung Arnawo, keluarga Bapak Daniel Prihadi. Bapak, tiada henti-hentinya kami memohon belas kasih Tuhan. Kemurahan-Mu yang melebihi kehidupan itu. Engkau akan terus mencari dan mencari dalam posisi dan dalam pergumulan kami pada saat ini, khususnya hamba-hamba-Mu yang mengalami pergumulan khusus ini. Tangan Tuhan yang penuh kuasa akan menopang dan memberikan mereka penghiburan khusus, agar benar-benar anak-anak-Mu ini mengalami kelegaan yang datang dari Tuhan Yesus. Kami percayakan hamba-hamba-Mu tetap kuat untuk menjalani hari-hari kehidupan mereka ini. Itulah sebabnya Bapa, kami tetap berharap Engkau terus mendampingi, menaungi mereka dengan kuasa-Mu yang ajaib. Bapa Surgawi, malam hari ini kami berdoa untuk setiap keluarga kami masing-masing. Dalam peranan kami selaku suami, selaku istri, anak-anak, orang tua, cucu, menantu, mertua. Diberkatilah rumah tangga kami. Diberkatilah ekonomi rumah tangga kami. Diberkatilah setiap usaha dan pekerjaan kami. Diberkatilah cita-cita, studi dan pengharapan anak-anak kami. Diberkatilah tubuh jasmani dan rohani anak-anak dari anak-anak kami. Ada masa depan yang pasti, yang Tuhan sudah jaminkan bagi mereka semua. Untuk itu, dalam situasi pandemi ini, ketika mereka juga belajar dari rumah, dalam pergaulan mereka, Tuhan pimpin dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Hikmat Allah memperlengkapi mereka, sehingga anak-anak-Mu benar-benar berhasil dan beruntung dalam segala hal. Terima kasih Bapa. Malam ini menjadi bagian bagi kami. Kami tidak tahu rahasia kehidupan manusia. Untuk itu Bapa, luputkan kami, jauhkan kami dari cobaan dan mara bahaya, sakit dan penyakit. Kami bawa bangsa kami. Tuhan berkati bangsa kami. Kami bawa situasi yang masih melanda dunia, melanda Indonesia, melanda Pulau Bali. Dalam situasi pandemi COVID-19 ini, kami tetap berharap, berpegang teguh kepada Engkau ya Allah. Dan kami imani, badai pasti akan berlalu. Inilah ucapan syukur sembahyang kami kepadamu Bapa. Kami angkat semua doa-doa kami yang jauh dari sempurna di atas satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tibalah saatnya bagi kita untuk membawa persembahan syukur bagi Tuhan. Kita akan bersama-sama mengiringi persembahan ini dengan menaikkan pujian NKB 133, bait 1 dan baitnya yang kedua. Syukur padamu ya Allah.
Ibu bapak saudara-saudara, setelah kita membawa persembahan di hadapan Tuhan, kini mari kita berdoa untuk membawa persembahan di dalam Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga, Allah sumber berkat kasih karunia dalam kehidupan ini. Pada malam hari ini Bapa, di tengah-tengah persekutuan kami ibadah rumah tangga yang sedang kami langsungkan, kami bawa tanda ucapan syukur kami berupa uang persembahan. Mohon Bapa di sorga Engkau kuduskan, menyucikan persembahan ini, sehingga layak kami pakai untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami pakai untuk menunjang setiap tugas panggilan kepelayanan yang masih Bapa percayakan bagi gerejamu di Bethlehem Untal-Untal. Rekan-rekan sekerja kami para majelis jemaat yang mengelola persembahan ini diberi hikmat kebijaksanaan dalam pengelolaan setiap perbendaharaan keuangan rumah Tuhan. Kami percayakan setiap tangan yang juga sudah terulur dengan tulus ikhlas hati mereka memberi ucapan syukur ini. Diberkatilah rumah tangga, diberkatilah ladang usaha dan pekerjaan mereka. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Selebihnya kehidupan kami senantiasa kami mempersembahkan menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepadamu. Inilah doa sembahyang syukur kami, persembahan kami ya Bapa. Kami angkat dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan menutup ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Kita naikkan pujian NKB 49 bait 1 saja. Tuhan yang pegang. Sekarang marilah kita mengarahkan segenap kehidupan, arahkanlah hatimu kepadanya, dan kini terimalah berkat Allah. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, pengasihan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, memberkati sidang jemaat sekalian, hari ini kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak, saudara-saudara, ibadah rumah tangga kita pada malam hari ini selesai, dan pesan dari kami tetap jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker, dan salam sehat, salam tangguh. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih.